Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih banyak untuk teman-teman PKS Muda memberikan saya kesempatan untuk memandu acara dengan tema Pemilu 2019 Tragedi Demokrasi tanda tanya. Nah, sebelum kita masuk ke tiga pembicara yang sudah hadir, saya ingin sedikit mereview terkait dengan tema kita hari ini, bahwa pemilu 2019 itu kan pemilu yang sangat kompleks dan rumit. Kenapa? Karena di tahun ini kita menghadapi pemilu secara serentak. Yang kemarin biasanya dipisah antara legislatif dengan eksekutif, sekarang digabung, sehingga orang itu milih ada 5 surat suara. Nah, karena kompleksitas itulah kemudian muncul berbagai macam masalah dalam konteks pemilu. Salah satunya adalah kemarin yang kita tahu banyak korban berjatuhan di kalangan grassroots KPPS, dan sampai dengan 1 Mei kemarin yang saya baca berita itu jumlah korban meninggal itu sampai 377 orang. Dan ketika saya melihat di selentingan sosial media itu, orang banyak berkomentar bahwa wah, ini harusnya jadi evaluasi besar, dan bahkan secara langsung gitu ya menyiratkan bahwa banyak orang itu justru menyalahkan pemilu serentaknya. Padahal sebenarnya kalau menurut saya secara pribadi, ide pemilu serentak itu ide yang cukup bagus. Kenapa? Karena itu kan yang diharapkan itu kan terjadi kotel effect. Kalau kita baca dari sisi akademisnya, dulu itu ada Scott Mainwaring tahun 93 di jurnal Contemporary Political Studies itu mengatakan bahwa sistem presidensial dengan sistem multipartai itu tidak kompatibel, gitu kan? Karena tidak kompatibel itulah kemudian menyebabkan terjadinya inefisiensi pemerintahan atau deadlock. Nah, harapannya kan kalau misalnya antara eksekutif atau presiden itu memiliki partai yang sama dengan yang ada di parlemen, kan harapannya tidak terjadi deadlock. Makanya kenapa idenya kan dari sana, pemilu serentak. Tapi nyatanya walaupun dalam perjalanannya saya melihat pemilu serentak ini juga masih agak setengah hati, ya kan? Kita melihat ternyata yang harusnya pemilu serentak dan berharap ada kotel effect, ternyata ada threshold, masih presidensial threshold yang 20% itu, gitu kan? Terus yang kedua, di dapil itu kursinya itu yang tersedia itu jumlahnya juga masih besar. Dan yang ketiga yang paling penting adalah yang menjadi paradoks dalam konteks pemilu serentak kita hari ini itu ternyata kalau kita lihat konteks pemilu kita yang serentak hari ini tuh juga harusnya kan ketika orang memilih presiden itulah yang harusnya mengerek suara partai, gitu kan. Tapi sekarang justru partai politik itu karena tadi itu ya, karena adanya presidensial threshold itu tadi, justru partai itu sibuk dengan kampanyenya masing-masing. Padahal kalau misalnya semua partai itu bisa mengajukan presiden juga, mereka kan bisa secara otomatis mengkampanyekan presiden yang mereka usung, termasuk mengkampanyekannya partainya. Nah, ini menjadi satu paradoks sebenarnya dalam konteks pemilu kita hari ini. Nah, di depan kita ini sudah ada 3 pembicara yang sudah sangat expert dan sudah saya kenal juga. Yang pertama ada Mbak Titi. Mbak Titi adalah koordinator Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Saya secara pribadi mengenal Mbak Titi sebenarnya sejak 2014, Pak. Zaman saya masih di BEM UI dan sering ke KPU main ketemu Mbak Titi. Saya juga nggak tahu apakah Mbak Titi masih ingat saya apa enggak. Mbak Titi juga alumni UI ya, FHUI. Terus yang kedua ada Mbak Krotahin, Mbak Ayu, dosen FHUI, Mbak Ya dosen HTN. Terus yang ketiga ini juga ada senior saya di kampus Prodi Ilmu Politik UI, Kang Pipin Sofyan. Ini Kang Pipin juga saya kenal sejak 2014, dulu waktu beliau staf dari Pak Muzamil, saya kebetulan magang di tempatnya beliau ini. Magang bisa berjalan atau magang sama saya? Iya, magang sama Pak Muzamil ya. Pas mata kuliah magang politik, Pak. Oke, langsung saja mungkin saya serahkan untuk pembicara pertama, Mbak Titi dulu ya, Mbak ya.
mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan terkait dengan kompleksitas pemilu. Dan kita tahu kalau ngomongin tragedi itu kan tadi selain banyak korban berjatuhan Mbak ya, yang kedua ada isu kecurangan Mbak, masalah isu kecurangan yang katanya di sistem perhitungan suara itu ternyata KPU itu kok terlihat banyak yang salah input sehingga seolah-olah menguntungkan kubu tertentu. Dan dan yang juga saya lihat isu kecurangan ini kan juga isu money politik juga kelihatannya masih banyak, bahkan kemarin ada kasus caleg yang sampai dengan miliaran rupiah, 8 miliar gitu ya Mbak ya, karena kita tahu kan dari dulu pemilu kita itu kos politiknya mahal. Nah mungkin Mbak Titi silakan untuk menyampaikan pemaparannya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman PKS muda yang sudah mau mengajak saya dan kemudian untuk diskusi ya. Karena ini isu yang juga sangat penting, bagaimana kita bisa melihat secara utuh permasalahan dan juga tantangan pemilu 2019. 2019 itu sebenarnya mengajarkan pada kita satu hal penting, bahwa berdemokrasi itu memang memerlukan kesabaran. Karena kalau kita tidak sabar, maka mudah sekali kita akan lahir dengan kesimpulan ataupun rekomendasi yang sesungguhnya tidak menjawab persoalan yang kita hadapi. Dan kalau kita bicara pemilu Indonesia, ini bisa dikatakan maju mundur gitu ya. Dan harusnya kan hasilnya cantik gitu ya. Tapi kadang-kadang ya tidak cantik yang kita dapatkan gitu. 99 kita proporsional tertutup. 2004 karena desakan yang begitu kuat terhadap akuntabilitas pencalonan, karena kita tidak mau beli kucing dalam karung, kita tidak mau politik dinasti, lalu orang-orang yang hanya bagian dari elit yang menjadi anggota dewan, maka ada gerakan yang begitu luar biasa, lahirlah sistem semi terbuka, proporsional semi terbuka gitu, karena masih ada pengaruh nomor urut. Dilalanya 2009 kita ingin perbaiki, memberi insentif kepada caleg dengan suara yang agak banyak, tetapi tetap mempertimbangkan struktur partai, maka 30% dari DPP. Tapi lagi-lagi ada intervensi Mahkamah Konstitusi, yang formula yang dibuat oleh pembuat undang-undang dibatalkan oleh MK. Jadilah proporsional terbuka dengan penentuan calon terpilih berdasar suara terbanyak. Di situ terlihat bahwa selain orisinalitas kebijakan yang dibuat oleh pembuat undang-undang, ada pengaruh peradilan di situ yang namanya Mahkamah Konstitusi. Dan pengaruh peradilan itu terulang kembali ketika bulan Januari 2014 Mahkamah Konstitusi memutus uji materi soal keserentakan pemilu. Jadi judicial review atau pengujian undang-undang PUU yang diajukan oleh Effendi Ghazali ini ya, itu bulan Januari 2013. Memang dia meminta pemilu serentak. Di dalam proses persidangan itu Ketua Perludem Pak Didik Supriyanto diminta menjadi ahli. Nah, dalam persidangan itu dijelaskan oleh Ketua Perludem bahwa keserentakan pemilu, kalau kita bukan hanya soal menyerentakkan dan efisiensi, tapi ada tujuan yang juga harus kita wujudkan. Apa itu? Penguatan sistem presidensil, efektivitas pemerintahan melalui parlemen yang juga sejalan dengan pemerintahan yang terbentuk begitu ya. Karena kan pemerintahan kita eksekutif itu ada di nasional, ada di daerah. Jadi dijelaskan waktu itu serentak itu bukan soal serentak saja untuk efisiensi, tetapi ada desain ketatanegaraan yang juga kita harus wujudkan terkait dengan pemerintahan yang terbentuk. Dikatakan di dalam keterangan ahli Ketua Perludem, kalau kita ingin penguatan sistem presidensil selain daripada efisiensi, maka keserentakan yang harus kita dorong adalah pemilu serentak nasional, pemilu serentak daerah. Jadi nasional memilih presiden, DPR, DPD, daerah memilih DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, gubernur, bupati, wali kota. Jadi 3 surat suara di nasional, 4 surat suara di daerah lokal. Karena eksekutif yang ingin kita kuatkan itu bukan hanya soal presiden, tetapi juga kepemimpinan eksekutif di daerah. Tetapi lagi-lagi Mahkamah Konstitusi punya logikanya sendiri, dan logika ini ditopang oleh penafsiran historis
dan gramatikal pasal 22E ayat 2. 22E ayat 2 itu bahasanya mungkin tidak sama persis, tapi begini. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih calon anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan nggak pakai koma, dan DPRD. Jadi kata dan itu dianggap satu nafas, bahwa pemilu itu akan konstitusional kalau pemilu diselenggarakan memilih 5 posisi ini, karena kata-kata dan sempat ketika pembahasan di panitia ad hoc perubahan Undang-Undang Dasar 45 muncul istilah pemilu 5 kotak. Nah, dari sana sebenarnya berangkat gagasan soal pemilu serentak ala sekarang. Jadi pemilu serentak yang memang bukan berangkat dari orisinalitas kesepakatan pembuat undang-undang, tetapi intervensi peradilan melalui Mahkamah Konstitusi dalam hal ini pengujian undang-undang oleh warga negara. Yang sebenarnya si warga negara ketika menguji ini sudah menghadirkan orang dengan pilihan-pilihan. Saya ingat betul di dalam keterangan ahli itu Ketua Perludem Pak Didik juga mengatakan pemilu kalau dia pemilu kita itu sebenarnya yang legislatif saja yang 4 surat suara itu adalah pemilu yang unmanageable, yang tidak termanajemeni dan tidak terkelola dengan baik. Itu cuma 4 surat suara. Karena kenapa? Jujur saja deh, yang pernah memilih ya, ketika pemilu legislatif ini kan PKS muda nih, jangan-jangan 2014 belum nyoblos pileg gitu kan, baru nyoblos ya 2019. Milih 4 surat suara itu, rasionalitas dan logik kita sulit untuk terpelihara. Karena apa? Ratusan calon, 4 surat suara, kadang-kadang di situ makanya orang nyoblos ada gambar partai, menganggap nomor 1 dan nomor 2 itu sebagai caleg prioritas gitu ya, padahal sistemnya open list gitu. Dari situ dikatakan bahwa kita perlukan adalah pemilu yang manageable. Nah, kalau mau manageable, bukan 5 surat suara, tapi tadi bagaimana nasional dan daerah. Dilalanya, waktu advokasi undang-undang pemilu, nih Kang Pipin nih ingat betul, saya ini orang yang suka banget gangguin dia, karena saya tahu dia TA dari pembuat undang-undang gitu ya. Bahwa sebenarnya diusulkan itu nasional daerah, tetapi seolah-olah kita tidak bisa keluar dari kungkungan keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi itu dulu backgroundnya. Jadi 2019 itu memang pemilu yang kita eksperimen banyak hal, eksperimen keserentakan, eksperimen penyelenggaraan, tetapi privilege kita untuk mendapatkan persiapan yang matang, persiapan yang proper itu tidak lebih baik daripada ketika pemilunya terpisah. Jadi logikanya di situ ya. Paling sederhana begini, undang-undang pemilu itu ditandatangani 16 Agustus, tahapan pemilu 17 Agustus, 1 hari sebelum tahapan pemilu dimulai. Sementara 2014 saja, ketika pemilunya masih terpisah, undang-undang pemilu itu sudah disahkan 2 bulan sebelum tahapan dimulai. Jadi ada adaptasi terhadap regulasi pemilu yang baru. Nah, sayangnya lagi undang-undang pemilu kita masih menggunakan logika seperti ketika pemilunya itu terpisah. Sebagai contoh, di undang-undang pemilu, pemilih per TPS itu masih maksimal 500. Sama dengan ketika pileg masih terpisah dengan pilpres. Sama persis pengaturannya. Anggota PPK lebih ironisnya lagi, dibuat di undang-undang itu 3 orang PPK, padahal rekapnya dari TPS langsung ke PPK, tidak melalui TPS. Terus ditambah lagi penghitungan suara harus selesai pada hari yang sama. Kebayang nggak? Akan otomatis konsekuensi logis dari pemilu serentak adalah beban, ya nggak? Tanggung jawab mengelola pemilu bertambah besar. Itu konsekuensi dari pemilu 5 surat suara. Jadi ada problematika objektif yang dihadapi dari pemilu 2019. 1. Kerangka hukum memang tidak dipersiapkan lebih baik untuk menyongsong pemilu 2019. Kita harus akui, kami termasuk yang bilang sama Mendagri, cepetan undang-undang pemilunya dibahas. Mungkin Mas Pipin ingat, dari 2015 kami sudah bilang, ayo dong dibuat draftnya supaya konsultasi publiknya bisa masif dan kita bisa berhitung detil-detil konsekuensi dari pemilu serentak. Tahu nggak, draft undang-undang pemilu itu baru disahkan ke DPR kapan? Diserahkan oleh pemerintah Oktober 2016. Baru dibahas oleh DPR Januari 2017. Saya ingat kenapa? Karena tanggal 12 Januari
Perludem diundang RDPU. Januari dibahas, kapan dia diketok palu di DPR? Juli. Artinya less than 7 months, kurang dari 7 bulan untuk mendiskusikan sebuah undang-undang pemilu yang penggabungan 3 undang-undang pemilu terpisah, undang-undang tentang pileg, undang-undang tentang pilpres, undang-undang tentang penyelenggara pemilu jadi satu. 573 pasal, 6 buku. Itu ilustrasi ya. Jadi memang ada hal-hal yang tidak proper kita siapkan untuk 2019 yang merupakan pemilu monumental, historical, bersejarah, luar biasa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada problem-problem yang memang dalam konteks distribusi desain kelembagaan penyelenggara pemilu kita membuat penyelenggara pemilu seperti terengah-engah begitu ya. Karena kenapa? Di undang-undang pemilu itu rekrutmen untuk KPU kabupaten kota itu diselenggarakan oleh KPU. Sementara dalam pemilu sebelumnya rekrutmen KPU kabupaten kota direkrut oleh KPU provinsi karena berjenjang kan lembaga yang hierarkis. Sekarang semuanya diborong oleh KPU RI. Di saat yang sama harus beradaptasi dengan regulasi baru, merekrut kelembagaan sampai ke KPU kabupaten kota. Nggak gampang dong, 514 kabupaten kota, dan menyelenggarakan tahapan. Ditambah lagi begitu banyak pasal dalam undang-undang pemilu yang diuji ke MK. Verifikasi parpol sudah berjalan, tiba-tiba ke MK baru keluar putusan Februari ya 2018. Akhirnya partai-partai lama pun harus diverifikasi faktual. Selain memang ada faktor-faktor, kita tuh seperti gagap gitu ya. Jadi ini hal yang berat, kita belum punya pengalaman, bebannya besar, tapi kita sendiri tidak firm mau melakukan ini. Jadi itu yang saya ingin awali. Lalu soal misalnya teknis, kenapa KPPS kita ya korban jiwanya begitu banyak? Saya mendapatkan pertanyaan dari teman-teman KPPS LN. Kenapa di Indonesia itu, kalau saya harus berhenti diingetin ya, KPPS-nya banyak yang meninggal. Karena kalau di luar negeri kita juga sama kok kerjanya, kita bahkan nanganin ribuan orang, tetapi ya insya Allah kita baik-baik aja gitu ya. Tetapi bedanya kalau di luar negeri dengan di Indonesia ini, orang bekerja di angin alam terbuka non-stop dari subuh ke subuh lagi, tidak tidur, lalu belum lagi pressure misalnya kalau dia salah nanti dibilang curang, nggak teliti dan lain sebagainya. Jadi secara fisik dia terbebani, secara mental dia terbebani, secara psikis juga begitu. Nah makanya memang tidak bisa dibandingkan antara di luar negeri dan di dalam negeri. Di luar negeri itu antara pemungutan suara dengan penghitungan suara kan ada jeda. Kalau kita kan non-stop terus-menerus. Selain memang ada problem-problem pada hari H misalnya, logistik terlambat, surat suara kurang, tiba-tiba lagi nulis jam 2 malam, formulirnya ada yang tidak ada. Jadi harus kita akui memang ada kombinasi mismanagement, lalu kegagapan pada sistem, dan juga kemudian memang beratnya beban yang harus dikelola di 2019. Tetapi terakhir saya ingin bilang, di antara semua kompleksitas yang kita hadapi, tetapi ada satu hal yang kita lihat pada hari H. Masyarakat yang begitu antusias datang ke TPS, memberikan suara, menunggu sampai mereka bisa mencoblos, itu adalah salah satu penghormatan yang harus kita berikan kepada pemilih. Belum lagi kemudian terlepas dari diskursus soal misalnya kontroversi, salah input, salah ini, tetapi masyarakat tuh ngawasi gitu. Jadi di tengah keterbukaan informasi, sosial media, masyarakat tuh aktif untuk membangun diskursus politik. Tapi catatannya, diskursus politik harus proporsional. Jadi tidak boleh kemudian fanatisme, militansi kita membuat kita tidak lagi berimbang. Kalau memang ada kesalahan, ya harus diakui itu adalah salah, dan prosedur yang tersedia untuk mengkoreksi itu kita pakai. Tetapi jangan juga kemudian sesuatu yang sudah dikoreksi, sudah diperbaiki, terus dipelihara sehingga orang tidak percaya pada sepenuhnya proses yang ibaratnya masyarakat yang sudah antusias memberikan suaranya dinegasikan begitu saja. Apalagi kan PKS dengan suara 9%, insya Allah ya, itu kan salah satu yang menurut saya tidak boleh dinegasikan sampai melebar kemana-mana gitu. Nah, itu catatannya walaupun agak panjang, tapi saya ingin beri ilustrasi yang sedikit utuh soal pemilu 2019. Saya cukup nangkep banyak. Artinya memang dengan kompleksitas pemilu kita yang
begitu rumit. Di satu sisi kita juga tidak siap secara institusional dan pelembagaan pemilunya, sehingga dan korban-korban yang berjatuhan itu juga sebenarnya salah satu dampak sebenarnya kan dari ketidaksiapan kita menghadapi pemilu yang kompleks. Cuman gini Mbak, apakah ada pengaruh dari desain pemilu yang sekarang ini dengan katakanlah kita kan selama ini kan selalu melihat di media sosial itu kan kecurangan ya, terus dan sekarang itu bahkan istilah terstruktur, masif, sistematis dalam hal pemilu itu cukup awam sebenarnya sudah di publik, dan publik sudah tahu soal istilah itu. Dan menurut Pak, pertama soal fenomena itu dulu menurut Pak, dan apakah ada pengaruh dari desain pemilu kita ini terhadap terjadinya kecurangan-kecurangan itu? Saya sangat menyesalkan bahwa Perludem itu 2 kali loh ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta agar MK membatalkan pasal soal ambang batas pencalonan presiden. Karena polarisasi yang terjadi, kemarin ada diskusi di CSIS soal politics and religions. Jadi bagaimana kemudian posisi agama dalam proses kontestasi politik. Saya bilang bahwa polarisasi dan juga menguatnya yang menjadi problem kan gini, agama itu menjadi referensi kan tidak ada masalah, tapi kemudian kalau ada superioritas itu yang jadi problem kan, dan pemaksaan. Saya bilang bahwa polarisasi kita dikontribusikan paling besar adalah karena ambang batas pencalonan presiden. Kalau ambang batas pencalonan presiden tidak ada, kaderisasi akan menguat, rekrutmen politik yang demokratis akan menguat. Saya memahami betul dilema, bayangkan orang ingin dapat kursi DPR tapi dia harus kampanyekan orang yang bukan kader partainya dia, ya kan? Kalau bisa dibilang kita terlalu tergesa-gesa juga kalau bilang tidak ada kotel efek sama sekali, karena minimal kecenderungan aliran politik itu muncul mengikuti pilihan presiden itu ada. Tetapi saya juga ingin menyebut soal misalnya terjadi desain pemilu serentak terhadap isu-isu soal kecurangan. Bagi saya dari 5 pemilu presiden, kalau kita bicara hari H dan proses rekap, pilpres itu paling susah dicurangi. Karena kenapa? Menghitung paling awal, calonnya cuma 2, orang masih nungguin. Tetapi yang paling rentan untuk dicurangi justru legislatif. Orang sudah lelah, sudah capek, angka yang ditulisnya harusnya di nomor 4 bisa tertulis di nomor 8. Angka yang harusnya tertulis di nomor 6 bisa tertulis di nomor 1. Justru bagi saya ironinya adalah ketika atensi kita seolah-olah mendowngrade posisi parlemen. Mau presiden sebagus apapun, tapi kalau parlemennya tidak diisi oleh orang-orang terbaik, karena proses kontestasi yang membuat kita tidak maksimal mengawasi pileg, itu juga tidak benar. Jadi bagi saya sih, kalau saya lebih percaya bahwa dalam pemilu 5 surat suara, mencurangi pileg potensinya jauh lebih besar daripada proses curang untuk pilpres. Oke, terima kasih Mbak Titi atas pemaparannya. Tadi cukup jelas ya bahwa apa yang disampaikan Mbak Titi soal dari institusionalisasi pemilu kita yang lemah, ya kan, kemudian desain undang-undang yang mungkin agak sedikit terburu-buru membuatnya sehingga tidak memperhatikan sampai dengan tahapan yang paling teknis, detail ke bawah. Bahkan sebenarnya menurut saya masalah kecurangan di lapangan itu juga sebenarnya kelumputan dari pemerintah ataupun parlemen kita untuk menyiapkan dan mengantisipasi hal itu. Nah, untuk yang kedua ini saya persilahkan untuk Kang Pipin mengenai untuk menanggapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Titi. Kalau dari Kang Pipin sendiri sebagai dari politisi gitu ya, politisi PKS termasuk juru bicara PKS muda, kira-kira bagaimana Kang menanggapi pertama ini Kang, yang pertama undang-undang pemilu kita nomor 7 tahun 2017 ini menurut Kang Pipin seperti apa, dan masalah-masalah yang di lapangan termasuk berjatuhannya korban jiwa menurut Kang Pipin seperti apa, dan yang terakhir yang penting adalah tadi masalah kecurangan itu kira-kira bagaimana? Silakan. Baik, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya kira pemanasnya Mbak Titi memang sudah hebat. Saya ditemani oleh dua narasumber lulusan Fakultas Hukum yang luar biasa. Kenapa bisa begini semua ya? Saya juga Berarti tahu. UI itu sumber PKS sumber di UI ya? Ini ekstra ini visip. Jadi berbicara tentang pemilu 2019, kenapa judulnya sebagai demokrasi? Sebetulnya
baru saat ini kita melihat bahwa pemilu yang disebut dengan pemilu yang terbuka. Jadi saya tadi mendengar saat ini sudah ada total 4.000 yang meninggal dan yang sakit. Ini yang disampaikan oleh KPU. 412 meninggal. Tapi yang sakitnya ternyata jauh lebih banyak. Jadi yang 400 sekian meninggal itu tidak termasuk pada saksi partai politik ya. Itu hanya KPPS dan ditambah dengan Panwaslu juga lebih dari itu. Kita melihat bahwa desain kampanye pemilu saat ini, undang-undang pemilu diterjemahkan oleh KPU seakan-akan tanpa simulasi yang matang. Ini penting. Saya selalu mengkritik, kok bisa gitu sampai pagi belum selesai, ada yang dilanjutkan setelah subuh. Padahal ada salah satu contoh pemilu serentak 2014 di Lampung, itu disatukan antara pemilu dan pilkada pertama kali. Sebetulnya harusnya KPU sudah belajar dari kasus di Lampung itu. Sampai pagi waktu itu, dan banyak yang kelelahan, tetapi waktu itu tidak ada informasi yang meninggal. Jadi kita melihat terkait dengan pemilu yang terduga, ya, saya sebut ini terduga karena korban meninggalnya lebih banyak daripada korban jatuhnya Lion Air dan juga korban-korban yang lain. Dan saya kira kita harus melihat bahwa pemilu kali ini betul-betul tanpa persiapan yang matang, tanpa penyelenggaraan yang profesional, dan banyak keterkejutan. Saya tadi katakan mungkin yang hadir dan yang nonton saat ini belum banyak yang membaca undang-undang yang tebalnya luar biasa, 573 pasal, 6 bab, 6 buku ya. Jadi dibagi-bagi di situ, dan banyak di perjalanan kita bertanya-tanya, kok tiba-tiba presiden nggak cuti gitu, dia cuti seenaknya aja gitu. Dan juga tidak banyak kita yang mengetahui bahwa ada pasal sebetulnya bisa menjerat presiden ketika presiden menggunakan satu kebijakan yang dia menguntungkan dirinya atau calonnya dan merugikan calon yang lain. Jadi ini penting bagi kita kalau melihat mengevaluasi pemilu, tidak hanya saat ini ketika pasca pencoblosan, tetapi ketika kampanye berlangsung. Jadi saya sebagai perwakilan dari PKS melihat betul bagaimana ketika kampanye, sebelum dari itu ketika ada DPT ini udah mulai kerancuan, keanehan ketika ada potensi kegandaan. Kami waktu itu menghitung 25 juta, meskipun waktu itu ditutup 4 digit dibintangi NIK-nya. Tetapi dari situ kita bisa melihat sebetulnya KPU waktu itu ketika kami sampaikan ini potensi kegandaan 25 juta, mereka terkejut. Dan mereka menggunakan sistem yang sama untuk mencari ketergandaannya itu. Kemudian akhirnya mereka mendapatkan angka kurang lebih angka 3 juta yang gandanya menurut versi mereka setelah bintang-bintang juta. Jadi kita melihat bahwa banyak penyelenggara padahal sudah bertahun-tahun mungkin KPU berdiri, tetapi selalu persoalan itu dihadapi pada masalah yang sama. Pertama masalah DPR, yang kedua adalah masalah bagaimana kampanye itu berlangsung. Karena kita berhadapan saat ini pilpres, ada petahana, maka seharusnya ya saya juga meminta tadi Mbak Titi untuk lebih kritis gitu ya, terkait dengan bagaimana petahana ini menggunakan potensi fasilitas sumber daya APBN program pemerintah untuk kepentingan elektoral petahana. Dan dalam undang-undang itu bisa dalam pidana, tetapi kenapa itu tidak diproses oleh Bawaslu? Jadi ini makanya kenapa muncul TSM, terstruktur sistematis dan masif. Ini muncul, masyarakat melihat kok aneh, kok ada ketidakadilan antara calon petahana dengan calon penantang. Kalau petahana bisa dengan mudah menggunakan fasilitas itu datang ke kampus-kampus, menyelenggarakan acara dimanapun, tetapi bagi penantang datang ke satu tempat sudah diusahakan isinya, malam itu mulai digagalkan.
Jadi ini masalah ketidakadilan. Jadi publik saat ini melihat bahwa mulai dari proses penentuan DPT kampanye sudah ada kecurangan, ketidakadilan para penyelenggara dan juga ketidakadilan pemerintah dalam memberikan perizinan kampanye dan yang lainnya termasuk penegak hukum. Dan ketika kita melihat bahwa proses kampanye banyak kecurangan, kita seakan-akan melihat bahwa para penyelenggara ini cenderung berdiam diri, tidak melakukan sesuatu sesuai dengan tugas. Disinilah publik sebetulnya mulai merasa bahwa ini sepertinya tidak berimbang dan evaluasinya tentu akan berpengaruh terhadap elektoral. Dan yang kedua, ketika pencoblosan banyak persoalan yang hadir. Kita melihat hari H pencoblosan, ya. Pertama, surat suara ada banyak yang kurang. Yang kedua, di Papua 1000 lebih TPS tidak bisa menyelenggarakan pencoblosan karena logistiknya tidak hadir. Sudah tahu bahwa di daerah itu memang iklimnya berbeda, cuacanya berbeda. Mungkin ada gangguan, seharusnya jauh-jauh hari itu bisa dikirim. Kenapa harus mendadak, tidak memikirkan faktor cuaca itu? Jadi saya kira ketika hari H juga kita melihat bahwa banyak pemilih karena terkompleks, tadi saya katakan terbuka, ini terumit. Banyak masyarakat yang lebih care dengan pilpres dibandingkan pileg, dibandingkan memilih DPRD dan DPD. Jadi kalau misalnya ada di TPS, banyak yang bertanya kira-kira siapa yang dipilih DPD ya, siapa yang dipilih DPRD kabupaten, DPRD dan sebagainya. Itu realitas. Ya. Saya karena ditanya kan harus jawab, ya. Jadi saya KTP Bogor, tapi saya dipilih caleg Purwakarta. Jadi saya hati-hati dari Purwakarta, Mbak Titi, Bayu. Jadi saya langsung mencoblos, betul Jabar 7. Jadi banyak masyarakat yang tidak tahu, nggak care. Padahal kampanyenya jauh terlama sepanjang sejarah, 6 bulan atau 7 bulan? 7 bulan kampanye kita. Saya kira di sini banyak caleg, ya kan? Berapa jumlah rupiah? Ada yang bermiliar-miliar. Saya nggak termasuk ya. Jadi terlama bisa jadi ini kampanye yang termahal juga. Pemilu termahal 25 triliun. Ya. Tapi dari 2017. Betul. Jadi kita melihat bahwa ini ternyata banyak. Saya kira luar biasa, dan terakhir yang paling penting adalah saat ini kita melihat bahwa kampanye saat ini adalah paling tercerobong. Saya melihatnya ini tercerobong atau tercurang beda-beda tipis. Dikatakan human error atau human order. Begitu nampak kasat mata orang melihat yang mempermainkan input situngnya KPU dibandingkan data C1 yang real. Dulu 2014 era medsos tidak sehebat sekarang, tetapi orang saat ini melihat padahal situng. Jadi harus diketahui ya masyarakat, situng itu prosesnya dari TPS masuk ke kabupaten, ke KPUD, di-entry oleh KPUD, tidak masuk dulu ke PPK. Jadi bayangkan, jadi potensi perbedaan antara situng dengan hasil real KPU yang dihitung secara manual berpotensi akan berbeda. Jadi kalau kita masyarakat saat ini melihat bahwa ada kecurangan KPUD, bahwa input datanya dari TPS, dari KPPS langsung, tanpa melalui proses PPK, tanpa ada pengawalan dari saksi-saksi di tingkat kabupaten partai politik untuk menginput itu data. Ini persoalan penting yang kita hadapi saat ini. Jadi mereka seakan-akan karena memiliki otoritas, tetapi sebetulnya situngnya KPU itu yang tidak akan digunakan dalam proses penghitungan nanti. Tetapi situng berpengaruh secara psikologis seperti halnya quick count. Ini penting bagi kita. Quick count seakan-akan kita melihat bahwa proses pemilu yang begitu panjang diselesaikan hanya 2000 TPS. Jadi saya sama tadi ini sama-sama lulusan ilmu politik UI.
Kami ini belajar tentang statistik dan ilmu survei. 2000 TPS dari 800.000 SKS Bang ya. TPS. Dibayangkan. Jadi kalau publik ingin dihentikan seakan-akan kalau quick count selesai hari itu jam 6 sore, maka semua proses itu seakan-akan pilpres itu selesai. Maka ke depan ini guyonan saya dengan teman-teman, nanti pemilu kita cukup hanya 2000 TPS. Tidak perlu bayar modalnya, 2000 TPS saja. Kenapa? Karena disinilah orang memaksakan seakan-akan pilpres selesai, pemilu selesai dengan quick count. Ya. Jadi ini pembelajaran penting, maka ini perlu kita ke depan untuk memberikan satu batasan-batasan kepada quick count. Tidak perlu harus setiap hari itu dipublikasikan. Seakan-akan itu adalah hasil real, nyata bahwa hasilnya bakal seperti itu. Potensinya akan ada perubahan, mungkin ada perubahan. Saya beberapa kali mencontohkan di Pilkada Jawa Timur 2008, quick count salah. Yang harusnya menangnya adalah Karwo Kaji, waktu itu Hovifah yang menang, tapi Karwo yang menang. Waktu itu quick count-nya meleset, meskipun ada di margin of error. Tetapi saya kira perang psikologis yang dibangun seakan-akan pilpres sudah selesai, bahwa satu pihak sudah menang, yang lain sudah kalah, menyebabkan pertama demoralisasi, saksi-saksi tidak akan bekerja maksimal karena sudah melihat hasilnya bakal kalah. Padahal hanya dilihat dari 2000 TPS, dari total TPS 800.000. Yang kedua adalah akan terjadi potensi kecurangan apa? Ada pihak-pihak yang ingin mengusahakan agar hasil real count sesuai dengan quick count dengan cara apa? Dengan cara kecurangan ketika proses penghitungan dari awal sampai akhir di KPU. Jadi saya kira ini ujian bagi kita. Makanya yang pertama, karena ini adalah pemilu terbuka, maka PKS semalam menginstruksikan Presiden PKS untuk apa? Untuk memasang bendera setengah tiang sebagai duka nasional. Dan yang kedua, sebagai perjuangan kita untuk memberikan pembelajaran penting ke depan, maka yang akan dilakukan adalah PKS beserta partai-partai koalisi akan mendorong pansus penggunaan hak angket di DPR RI. Dan supaya apa? Supaya potensi kecurangan, adanya korban jiwa, kita juga perlu meneliti adanya 400 lebih yang meninggal dunia. Kira-kira TPS itu siapa yang menang? Ini perlu kita juga teliti. Apakah 01, 02, dan kemudian kita nanti bisa kita buat kajian yang khusus terkait ini. Saya kira itu sebagai pembuka diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Julpin atas pemaparannya. Menarik tadi apa yang disampaikan. Pertama masalah situng. Kadang-kadang saya juga jadi berpikir kenapa kita tidak seperti 2014 saja, cukup C1 yang di-scan kemudian dipublikasikan di website KPU, dibanding dengan sistem situng yang justru itu memperumit masalah sebenarnya. Seperti itu. Jadi saya berpikir itu tadi ya, apa namanya, ada baiknya untuk sistem situng ini tidak lagi dilakukan sebenarnya untuk di pemilu berikutnya. Walaupun memang kalau dari niat awalnya itu kan untuk transparansi, untuk melihat progres sehingga masyarakat tahu bagaimana perjalanan pemilu ini. Nah, itu yang pertama masalah situng. Yang kedua, saya melihat bahwa sebenarnya ada dua institusi yang bermasalah sebenarnya dalam konteks kepemiluan. Yang pertama adalah undang-undang partai politik, dan yang kedua adalah undang-undang pemilunya sebenarnya. Karena kan sebenarnya kalau kita bicara pemilu itu kita bicara partai politik. Makanya kalau misalnya nanti beneran ada gitu ya pansus, saya harapannya sebenarnya, saya secara pribadi berharap nantinya ada reformasi ke arah sana sebenarnya. Reformasi ke arah undang-undang partai dan juga reformasi ke arah undang-undang pemilu. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengantisipasi high cost politik ini. Undang-undang partai politik selama ini kita mengatur sisi pendapatan, tapi kita tidak mengatur sisi pengeluaran. Itu yang pertama. Yang kedua, termasuk juga di undang-undang pemilu seperti itu. Bahkan isunya juga nanti kalau kita ngomongin ini kan masalah transparansi, akuntabilitas, bahkan termasuk isu yang masalah struktur masif sistematis yang digunakan tadi menyinggung masalah petahana yang saya baca di laporannya Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran itu mengatakan bahwa tren
setiap kali terjadinya ada pemilu di tahun itu pasti yang namanya dana bansos itu naik. Bahkan tidak hanya di tingkat nasional, tingkat daerah juga sama. Ini saya nggak tahu ya di tahun 2019 ini untuk pemilu 2019 nasional ini saya melihat itu tren bansos di APBN itu dari yang tahun 2018 itu sekitar 70 triliun, itu tahun ini naik jadi 100 triliun. Dan ini naiknya kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu bedanya cukup signifikan sebenarnya. Dan memang kalau kita lihat trennya juga sama di 2009 pun juga di 2014. Nah, saya pikir itu tadi ya, kita mulai dari bagaimana mereformasi dua institusi ini, baik dari undang-undang partai politik ataupun undang-undang pemilu. Nah, untuk pembicara yang ketiga, Mbak Ayu akan membicarakan soal dari perspektif hukum tata negara tentunya ya, bagaimana desain pemilu, mungkin khususnya akan lebih banyak membahas di undang-undang ya, Mbak, ya, undang-undang pemilunya, atau mungkin yang berkaitan dengan hal itu atau peraturan-peraturan di bawahnya yang sebenarnya ini tuh masih ada masalah, celah-celahnya, sehingga dari celah-celah itu menimbulkan di lapangan itu menjadi berantakan seperti yang tadi katakan pimpin bilang, segalanya serba mendadak, tiba-tiba logistik itu tidak ada di hari H, surat suara kurang di TPS. Nah, itu apakah ada pengaruhnya dari desain undang-undang kita, termasuk masalah ini, Mbak, masalah kecurangan money politics yang sampai saat ini masih cukup marak menurut saya. Kira-kira menurut Mbak bagaimana? Dan masalah ini tadi, usulan masalah pansus ini tadi, dari sisi Mbak Ayu bagaimana nih menurut Mbak Ayu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman PKS muda yang lagi nonton, ya. Jadi saya ingin ngasih tahu bahwa sekalipun banyak orang yang bilang bahwa pemilu itu katanya pemilu 2019 itu tragedi ya, tapi kehidupan akan berjalan. Jadi kehidupan akan berjalan ya. Persoalannya cuma dua kehidupannya berjalan ini. Dalam sistem presidensial dengan konsep yang kita bangun sekarang, itu ada sistem yang dikenal dengan universal threshold. Oke, jadi dengan konsep yang dibangun ya dalam konsep desain pemilu hasil putusan MK yang disebutkan oleh Mbak Tuti dan diikuti putusan MK, itu ada 3 dasar ya. Pertama adalah original intent dan sistem tentang tata kelola pemilunya, dan ketiga tentang budget, maksudnya lebih bisa lebih murah, bisa lebih segala macam. Nah, jadi kenapa kita melihat bahwa sekarang kita punya dua kubu ya, atau karena memang calonnya cuma 2. Dan sekarang kita boleh lihat, kalau andai kata ya kita terima hasil yang mungkin sudah masuk, itu kita akan lihat bahwa trennya itu memang yang menang mungkin parlemennya juga dia akan menang, kemungkinan. Dan bisa kita lihat kalau satu yang menang itu siapa, saya nggak tahu siapa nanti, mudah-mudahan akan ikutin juga partai-partai pendukungnya. Sebenarnya kan itu yang kestabilan. Dan ketika dia sudah stabil, maka udah selesai. Selama 5 tahun dia akan running ini negara. Jadi kalau misalnya orang ribut tuh sekarang, karena dia paham banget bahwa yang ini akan ngatur 5 tahun seterusnya. Jadi kenapa kalau misalnya saya mau bilang ke kalian semua PKS, yang konon katanya saksi PKS yang paling jago megang C1 ya katanya ya. Jadi katanya ya, saya nggak tahu, betul nggak? Jadi kenapa? Paling bertanggung jawab. Ya, jadi bertanggung jawab. Apalagi istrinya itu. Istrinya satu, istri-istrinya. Oke, jadi yang saya katakan adalah bahwa kenapa kita harus bertarung, kenapa kalian dan semua partai bertarung pada saat ini, karena ini yang nentuin. Itu dia sekali dia menang dengan partainya, dengan segala sistemnya itu, dia 5 tahun. Dan sistem presidensial itu sebenarnya dia nggak perlu nego kalau parlemennya untuk pilih. Dan ini sistem yang kita gunakan sekarang. Dia nggak perlu bagi kabinet, makanya gitu. Jadinya kenapa orang bela-belain dan segala macam itu karena once dia diputus, MK tiba-tiba setuju, nggak ada gugatan misalnya ke MK, tiba-tiba kalah dan sebagainya, udah gitu. Negosiasi politiknya nggak terlalu oke-oke banget karena memang di parlemen juga kemungkinan punya otoritas di mana dia juga akan ngikutin ya dia gitu. Nah, tapi hidup akan terus berlangsung. Dan jadi problem yang saya lihat dalam pemilu kali ini sebenarnya ada 2 konflik utamanya saya lihat. Kalau kita punya konflik ya, kalau lihat dari tragedi yang dikatakan tragedi adalah
persoalan kapasitas dan integritas. Nah, kapasitas itu adanya di penyelenggara pemilu. Jadi sebenarnya punya kompetensi dalam segi dari pusat sampai daerah untuk menyelenggarakan itu secara baik. Jangan-jangan ada orang yang bilang, jadi kebetulan kemarin kita juga di UI baru menjalani seminar dan beberapa teman-teman dari penyelenggara mereka ngakunya ini soal kapasitas, bukan soal integritas. Ada beberapa memang yang mungkin kurang dan bisa diproses ya. Tapi buat mereka ini memang sangat-sangat melelahkan. Misalnya mau C1 kebanyakan parpol, itu dalam satu wilayah dan TPS misalnya dan sebagainya. Itu soal kapasitas. Mereka kadang-kadang memang belum punya kapasitas untuk bisa menjangkau banyak di sisi itu. Jadi, tapi yang lebih problem lagi adalah soal integritas. Problemnya itu bukan permasalahan gue nuduh dia mancuran atau enggak, tapi bagaimana proses pembuktiannya itu bisa berlangsung. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman semuanya ya, bahwa kalau kita benar-benar melihat ada pengadilan medsos itu jauh lebih serem ya daripada pengadilan umumnya, dan itu benar-benar bisa bikin stres ya bagi beberapa orang. Nah, oleh karenanya saya ingin ngasih tahu bahwa proses ini kan merupakan proses yang sebenarnya semua orang bisa memantau. Nah, jadi saya menginginkan ya semuanya bahwa setiap ada permasalahan itu harus segera dilaporkan dalam bentuk kecil atau besar apapun. Itu menurut saya penting banget. Kita punya akses ke sana dalam apabila kita mampu curangan dan kita tahu terus permasalahan sampai mana ujungnya. Jangan udah lapor dan tinggal. Kita udah harus tahu bukan cuma sekedar soal C1-nya, tapi bagaimana keadilan dari prosedural pemilunya supaya kita dapat substantifnya gitu. Nah, sehingga saya melihat bahwa karena saya juga dengar laporan dari Bawaslu kemarin bahwa banyak sekali kasus-kasus pemilu yang viral di media sosial, tapi sebenarnya nggak dilaporin secara resmi. Jadi mereka senang-senang aja gitu, ada kasus ini bikin distrust dan lain sebagainya, tapi nggak dilaporin. Jadi kita mau melapor, kita mau verifikasi ini gimana? Karena tidak secara benar-benar dilaporin. Walaupun saya juga tahu ya, ada yang dilaporin, tapi tiba-tiba saya nggak lanjut atau dan sebagainya. Itu perlu kita pantau dan saya pikir beberapa partai-partai ini perlu untuk punya konsolidasi untuk bisa memantau perkara-perkara sampai mana dan seterusnya. Karena ini kan proses trial and error ya, karena dan yang selanjutnya saya katakan selain adalah soal kapasitas dan integritas, saya juga ingin kasih tahu, saya setuju banget nih kalau PKS menggagas dengan partai-partai yang lain bikin pansus atau PKS, tim mencari fakta ya, untuk kita benar-benar mencari. Jadi kalau ini kan ngomongin soal problem-problemnya, jadi what next-nya nih kalau saya boleh saran, betul satu orang meninggal aja kemudian kita harus cari kenapa nih orang meninggal. Ini banyak banget yang meninggal dari wabah ya. Maksudnya kayak ada penyakit langsung gitu kan, banyak yang meninggal. Ini ada apa? Bukan soal penyakit, tapi ini harus dicari tahu dan harus ada yang bertanggung jawab. Ini secara literally ini nyawa manusia ya, bukannya urusan kuda gitu. Jadi dan itu harus dicari tahu apa memang betul penghitungan yang tanpa jeda itu kemudian datang pada waktu yang kemudian semua orang jadi tergesa-gesa itu memang benar-benar bikin orang jadi berjatuhan, atau memang ada hal-hal lain atau dan sebagainya. Itu perlu banget untuk dicari tahu, dan ini gagasannya semoga bisa segera dilakukan. Dikarenakan apa? Dikarenakan ya ini masalah nyawa gitu, nyawa yang lebih banyak. Terus yang selanjutnya saya juga pengen kasih soal distrust ini ya, yang menurut saya sangat-sangat berbahaya. Karena kenapa? Ketidakmampuan dari lembaga penyelenggara pemilu untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang transparansi dia dan kompetensi dia, itu menyebabkan kita semua jadi punya gagasan untuk misalnya ya people power atau gagasan-gagasan untuk tidak percaya secara penuh secara pemilu. Padahal prosesnya masih berjalan nih Mas dan Mbak. Jadi kalau memang saya pengen kasih tahu lagi, ini adalah masa-masa kritis buat kalian semua. Karena kenapa? Dia menentukan banget gitu. Jadi kalau andai kata ada orang fight-nya itu adalah pas lagi kampanye, enggak. Kayak ini sekarang ini. Cara hitungnya dan lain sebagainya untuk menentukan bahwa memang dia bisa dapat secara baik dan adil. Jadi fight itu sekarang, karena ketika dia terpilih dengan biasanya parlemen itu udah habis. Sudah selesai ya. Jadi ketika saya kayak gitu. Jadi kalau orang mau fight, dan yang selanjutnya adalah bahwa
kita punya problem selain itu adalah tentang bagaimana konsep keserentakan. Nah, MK ini punya problem juga. MK itu kan bikin putusan bahwa pemilu harus serentak, pas ditanya serentaknya di mana, dia nggak mau jelasin lagi. Emang serentak benar-benar harus 1 hari full gitu? Boleh nggak sih serentak itu misalnya beda hari, atau misalnya bisa jadi beda hari ya, ini hari ini nanti hari apa, atau misalnya pemilu ada beberapa hari didesain secara lebih manusiawi lah. Dan atau yang kedua mungkin sarannya juga yang mungkin banyak ada di kalangan akademisi, membedakan antara pusat dan daerah. Itu juga menarik. Jadi kita punya pemilihan yang pusat dan kita juga punya daerah. Dan yang lebih menarik lagi adalah sebenarnya ya, kalau kita ngikutin cara-cara biasa, dan kita sebenarnya bahasa kota kan maksudnya. Bahasa kota. Sebenarnya sih. Tapi cukup signifikan, Mbak. Tapi ya. Karena kalau kita lihat di 2014 itu dengan 4 surat suara itu aja udah menghabiskan sekitar 16 jam, kalau tidak salah ya Mbak Titi ya, sekitar 16 jam untuk suara itu. Sampai ada masuk juga. Tapi ketika ditambahkan 1, itu justru makin bertambah lagi. Ditambah dengan itu tadi polarisasi tadi. Nah, jadi saya lihat bahwa ini problemnya tuh sebenarnya kalau saya nggak tahu ya, menurut saya. Ditambah 1 kotak aku kalau kita pakai mekanisme yang lebih mudah, mungkin akan jauh lebih mudah. Tapi ini soal kapasitas ya. Kalau saya lihat banyaknya tugas-tugasnya memang tidak, saya nggak tahu ya, tapi saya rasa ada banyak yang belum terlatih secara baik. Ada yang masih kebingungan, bahkan ada banyaknya kasus-kasus dia nyoblos partai sama nama kandidatnya, nama calegnya yang dibuat. Nah, apa kayak gitu? Dan itu kan kalau satu-satu ini banyak banget khususnya dan sebagainya. Jadi soal memang kita harus punya desain mana ini pengaruh di antara undang-undang pemilu yang belum punya problem uji terus itu juga yang diangkat terus dan kemudian sangat mepet seperti Mbak Gabi bilang dan sebagainya, itu juga perlu kita evaluasi. Boleh nggak sih kita bersepakat untuk misalnya pemilu ini MK saya udah banyak bikin keputusan ya, putusan akhirnya itu sebenarnya nggak boleh lagi atau harus boleh terus ya secara TNI harus sampai batas mana dan sebagainya. Dan yang terakhir yang saya katakan adalah mengenai isu penetapan pemenang calon presiden. Karena kan ada di undang-undang yang sekarang itu dia tidak merujuk pada putusan MK, karena dia dua calon. Kan masih ada soal persebaran, ya, masih ada soal persebaran dan 51 itu kan. Nah, tapi di undang-undang itu nggak jelas sebenarnya. Kalau ada banyak calon, kalau misalnya cuma 2 calon gimana? Padahal di putusan MK yang terakhir soal pemiliknya pemilu tahun lalu itu sudah jelas kalau cuma 2 calon, maka yang berlaku adalah majority bila selesai. Tapi di undang-undang pemilu kita itu tak ada selesai sebelum kayak gitu. Maka tidak yang diujuk putusan MK mengenai hitungan itu. Jadi menurut saya next step-nya buat kita semua adalah ini pertama adalah jalur hukum itu masih jadi jalur pembelaan utama. Jangan lupa semua kecurangan laporin, sampai muntah dilaporin aja terus-terusan, dikawal semuanya. Kalau misalnya tiba-tiba ada hasilnya seperti ABCD dan DSM, kita punya MK. Dan saya ingin sekali lagi, saya juga harus bilang ya bahwa pasti semua parpol punya kecenderungan di KPP-nya dan evaluasinya. Jadi ada pasti mereka KPP atau Bawaslu yang semuanya harus semua satu juga ada luarnya. Yang pilih juga punya. Dan mereka orang baik. Jadi kita berusaha untuk membuat mereka bisa punya integritas dan kemudian nanti siapa nanti yang menang ini kalau kamu ngomongnya yang baik ya. Saya 10 Mbak. Ali siapa berhari. Jadi siapapun yang nanti misalnya bukan masalah yang menang atau misalnya seperti yang KSS itu juga dapat trust juga dari masyarakat. Karena ini levelnya udah lagi banget sampai orang-orang ngomong soal padahal orang sana juga mereka bekerja keras luar biasa sama saya. Jadi ya saya merasa bahwa emang ini prosedural justice-nya harus terus dilanjutin.
dan saya merasa juga bahwa isu-isu mengenai yang lain-lain itu, yang mungkin isu-isu ketidakpercayaan terhadap lembaga pemilu itu akan selalu ada. Tapi yang saya ingin buat Bapak Bawaslu adalah mereka harus bisa mengkomunikasikan kepada masyarakat yang saya sangat gagal, karena mereka selalu bilang nanti belum ini kalau marah. Jadi kita harus bantu mereka untuk mempercepat, untuk kita bisa sambut mereka mempercepat dan sebagainya, supaya masyarakat ini tidak terlalu marah atau distrasi terlalu marah. Saya kasih kayak gitu. Oke, ini juga tadi menarik terkait dengan ini kan kita banyak masyarakat belum tahu sebenarnya terkait dengan masalah ketika masyarakat itu melaporkan ke Bawaslu kecurangan yang tadi bilang ketika ada kecurangan laporkan. Yang saya kira saat ini masyarakat belum tahu itu bagaimana sih kemudian nanti Bawaslu itu memproses kecurangan itu sehingga terjadi adanya tindakan. Termasuk bagaimana kemudian nanti suatu kondisi pemilu itu bisa disebut dengan terstruktur, sistematis, masif, dan bagaimana kemudian dari kalangan Bawaslu ini bisa mengatasi hal itu. Mungkin Pak bisa menjelaskan secara proseduralnya seperti apa sih terkait dengan hal itu? Oke, kalau pasti MK-nya utama ya. pasti MK. Sampai dengan MK-nya. Oke. Jadi gini, kalau misalnya setiap di Bawaslu kan ada di setiap PPS juga selalu ada Bawaslunya untuk mengawasi. Jadi kalau ada kecurangan tingkat apa lapor aja mereka sebenarnya. Dan kemudian dia tahu bikin surat bikin di apa membawa bikin suratnya, bikin macam-macamnya sampai kita tahu bahwa itu registrasinya. Jadi kalau kita ngomong lewat medsos susah, jadi benar-benar kayak base dan sebagainya. Yang kedua saya punya datanya, permohonan penyelesaian sengketa yang ada di Bawaslu itu sampai hari 2643. Padahal kalau ada di medsos itu sebenarnya banyak banget ya. Harusnya masuk aja terus sampai kita bisa menemukan bahwa ini benar-benar ada lapornya. Banyak orang yang laporin dia takut nggak mau lapor terus. Harusnya di bahwa orang yang lapor itu benar-benar harus apa dan nggak masalah untuk lapor kayak gitu. Nah, soal yang kedua, TSM, terstruktur sistematis masif. Ini menarik ya, sebenarnya MK udah agak-agak, saya sih nggak tahu ya. Saya ngerasa bahwa MK sekarang udah nggak lagi mau pakai TSM di putusan-putusannya, karena sebenarnya MK juga nggak kepingin jadi mahkamah panjang sampah. Semua perkara-perkara dari mau politik, dari orang salah macam-macam, maksudnya ke MK semua. Saya ngeliat caranya Mbak Tuti ya, MK kayaknya udah mulai nggak mau pakai TSM lagi. Mereka dia udah mau ngikutin aja sebenarnya, sama pembuktian kalau jelas dari mana. Nah, yang paling penting lagi adalah bahwa apabila ini memang dituduh TSM, dan saya ngerti ya dari Mas Nino seperti yang Bang Bapit bilang, ini pasti TSM dan lain sebagainya, maka beban pembuktiannya itu sangat berat. Nah, itu yang harus kalian benar-benar susut nih ketika masukin ke MK, karena Bapak pengujian di MK itu sesuai dengan undang-undang adalah mengenai perselisihan hasil, bukan proses sebenarnya. Yang dulu pernah dipakai zaman Prof Mahfud, Pak Mahfud ya untuk pilkada, tapi yang sekarang sudah sedikit banyak berkurang. Nah, saya bisa saran kalau kita masukin ke MK, ya. Oh ya, sarannya kalau masukin ke MK langsung aja minta penghitungan ulang di mana, pencalonan ulang di mana, dan terus detail nih salahnya di mana, kesalahannya di mana, dan itu sudah biasa kan dilakukan oleh teman-teman dari PKS. Jadi saya kalau pemilihan ulang secara langsung ya, pemilu ulang saya bisa secara parsial, saya yakin bisa secara parsial, dan ya kita saya merasa bahwa saya sebenarnya tidak terlalu sepakat bahwa ini adalah tragedi demokrasi ya dalam konteks proses. Ini juga proses yang sebenarnya kita sepakati bersama pada dalam parlemen. Kan PKS sudah diberikan parlemen kan, jadi ya udah. Terus yang kedua, ini di proses paralel ya, jadinya saya pikir bahwa perlu banyak yang dievaluasi ya, perlu bikin pansus, setuju banget, karena ini masalah banyak hal. Tim mencari fakta perlu, tim mencari fakta juga mau kalian bisa bikin sendiri tim mencari fakta juga yang kenapa yang terjadi dan isu yang khusus dan spesifik. Oke, terima kasih Mbak. Ini ada satu lagi Mbak. Tadi saya sempat nyinggung masalah syarat pemenangan presiden ya. Sempat disinggung sedikit. Di sini kan dikatakan Undang-Undang Dasar
pasal 6 ayat 3 itu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Sehingga ini ada penafsiran bahwa ada 3 syarat untuk bisa menang. Yang pertama, suara itu harus lebih dari 50%. Yang kedua, memenangkan suara di setengah jumlah provinsi, yang artinya itu ada 17 provinsi. Yang ketiga itu, dan di 17 provinsi lainnya yang kalah minimal suaranya itu 20%. Nah ini kira-kira menurut lo bagaimana penafsiran mengenai hal ini? Iya. Ya udah diputus MK sih waktu itu. Jadi MK pernah bikin putusannya pas zamannya Kang. Iya, itu ya. Jadi Mbak Titi juga boleh menjelaskan masalah ini. Apa undang-undang yang terbaru itu harusnya ngatur juga kalau 2 ada calon gimana? Iya. Gitu. Karena menggunakan tafsiran MK. Tapi kan Mbak Titi lebih enak deh. Oke, mungkin Mbak Titi silakan Mbak menjelaskan masalah hal ini. Ya, saya mau jelasin karena waktu itu pemohonnya ada 2. Yang pertama Andi Asrun dan Zainal Arifin, bukan yang Mohtar ya, satu lagi yang suka dengan Pak Hamdan dan Pak Ludem. Kenapa waktu itu? Karena memang kita berpikirnya begini. Kalau persyaratan itu diterapkan betul-betul, memang tujuannya itu baik karena adaptasi kita terhadap sistem pemilihan presiden langsung itu kita adaptasi dari Nigeria. Ketika amandemen konstitusi yang kita mengadopsi, jadi gini, supaya presiden itu nggak presidennya orang Jawa saja, maka bagaimana kita mengatur sebaran suara. Jadi kita minta waktu itu kalau cuma 2 calon, karena kan kapan endingnya nih? Kalau ulang lagi. Prinsipnya adalah presiden itu harus menang 50% plus 1. Jadi kalau tidak 50% plus 1, maka ada putaran kedua. Two round system, majority runoff. Sistem kita itu majority runoff dengan two round system atau sistem 2 putaran kayak pilkada DKI. Tapi pilkada DKI agak berbeda dengan pilpres. Lalu kalau dia 50% plus 1 nggak bisa berhenti di situ. Dia harus memenangi suara di 50% lebih provinsi, dan di setiap provinsi itu dia dapat minimal 20%. Jadi memenangi itu bukan 50% plus 1, tapi sebaran suara dia yang 50% plus 1 itu harus ada minimal di setiap provinsi 50% plus 1 provinsi, yaitu minimal 20%. Karena kenapa? Supaya tidak Jawa ini 50% plus 1 di Jawa loh. Ya agar tidak misalnya dia cuma dapat 10% gitu ya. Supaya sebarannya itu merata. Karena presiden Indonesia itu presiden Republik Indonesia, bukan presiden hanya Pulau Jawa. Putusan MK bukan semata-mata menguji Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Putusan MK itu memberi tafsir cara membaca sebenarnya pasal 6A ayat 3. Jadi MK itu kalau kita baca narasi putusannya melampaui sekedar menguji undang-undang. Dia mengakui di dalam putusan itu kalau dibaca putusan 50/PUU/12 Romawi /2014. Tetapi MK juga mengatakan bukan tidak mungkin bagi MK untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap pasal 6A ayat 3 dalam hal hanya 2 paslon. Nah, MK mengatakan di situ kalau dalam pemilu hanya 2 paslon, maka pasal 6A ayat 3 itu bisa dibaca bahwa penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak atau yang paling banyak memperoleh suara, dan itu sudah diadopsi di Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019. Posisi peraturan KPU memang lebih rendah daripada undang-undang, tetapi peraturan KPU itu berlaku. Jadi kalau ada yang ingin menguji dulu PKPU-nya ke Mahkamah Agung untuk dibatalkan. Jadi menurut saya sih sebagai pemohon ya, ini masalahnya adalah pembuat undang-undang pemilu kita posisinya adalah banyak menghidupkan pasal-pasal yang sesungguhnya tidak relevan. Karena ketergesaan, tidak sempat untuk memikirkan secara komprehensif. Ini pelajaran bagi Kang Pipin dan juga semua legislator PKS, mudah-mudahan. Tadi dengar-dengar katanya 60 lebih kan? Gitu. Nanti undang-undang pemilu itu menjadi prioritas untuk direview pertama kali oleh legislator terpilih 2019. Jangan pernah mengevaluasi undang-undang pemilu dalam keadaan marah. Karena kalau kita marah, percayalah kita hanya akan bisa parsial menyelesaikan sesuatu. Padahal kita harus melihat secara helikopter view. Dari multi aspek sistemnya dilihat, saya kira ada 5 yang harus dilihat. Pertama, dari sisi kerangka hukumnya.
Yang kedua dari sisi desain sistem beserta segala variabelnya. Kalau kita bicara sistem bukan hanya buka tutup, bukan hanya soal penjadwalan serentak tidak serentak, tetapi di situ ada soal besaran daerah pemilihan, metode pemberian suara, pencalonan dan lain sebagainya. Yuk kita lihat sungguh-sungguh nih. Yang ketiga itu soal manajemennya. Tadi soal bagaimana KPU mengorganisir pemilu kita di 2019. Yang keempat adalah soal penegakan hukumnya. Ini adalah kita punya sekarang the most powerful Bawaslu dalam sejarah elektoral Indonesia. Bawaslu itu dalam format yang berbeda ada sejak tahun 82, karena skripsi saya soal Panwas. Tahun 82 kita pertama kali punya namanya Panwasla. Terus berevolusi sampai kemudian pasca reformasi, konon katanya orang Indonesia itu karena udah terbiasa, kadang-kadang susah untuk keluar dari sesuatu yang terbiasa. Pasca reformasi tetap kita pertahankan, dan sekarang Bawaslu yang salah satu di dalamnya ada kontribusi Kang Pipin dan kawan-kawan, the most powerful Bawaslu ever. Dan yang terakhir adalah desain kelembagaan. Jangan sampai kemudian kita ini, terutama soal desain kelembagaan, yang pertama jadi PR adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Karena kenapa? Pasal 201 Undang-Undang 10 2016 memerintahkan pilkada serentak nasional, artinya 514 kabupaten kota tambah 34 provinsi harus terselenggara November 2024. Kebayang nggak? Kalau desainnya kita pertahankan, pileg pilpres bulan April, November udah pilkada. Mabuk. Bukan lagi pemilu paling berduka ya, tetapi mungkin pemilu paling memabukkan gitu ya. Melelahkan bagi peserta, melelahkan bagi pemilih, dan melelahkan bagi penyelenggara. Saya ingin lihat sedikit ya. Lampung, mungkin teman-teman bisa browsing. Ada KPPS meninggal, pingsan pada hari pemungutan suara ketika sedang bertugas kelelahan. Jadi cerita-cerita soal kelelahan itu bukan, walaupun bukan ini untuk mengecilkan ya. Cerita-cerita soal kelelahan bukan cerita hanya pemilu kali ini. Dari mulai 2004 ketika kita pemilu 4 surat suara, tahun 2019 adalah 20 tahun saya mengabdi di isu pemilu. Saya terjun di isu pemilu dari tahun 99. 2004 KPPS meninggal itu sudah ada. Makanya ada isu soal asuransi yang kemudian membuat beberapa teman KPU, ya kita tahu ceritanya kan. 2009 juga demikian. Bagaimana cerita kelelahan luar biasa. 2014 157 petugas pemilu meninggal dunia. Dan isunya sama, bagaimana KPU mendesak pemerintah untuk memberikan santunan. Ada memang faktor-faktor yang berlipat di 2019 yang kita harus evaluasi. Tetapi kita betul-betul itikat baik bahwa hasil evaluasi ini untuk pemilu yang memang luber jurdil demokratis, jauhkan membuat undang-undang untuk kepentingan parsial. Selama kepentingan parsial sektoral masih dominan, jangan harap pemilu kita akan baik-baik saja. Dan Desember 2017 saya sempat bilang kepada KPU waktu itu, jangan sampai kita masuk siklus 10 tahunan. Boleh track digital, jejak digital, karena kenapa? 2009 selesai pemilu pansus, ya kan? Tidak hanya pansus waktu itu, dan rekomendasinya KPU Bawaslu berakhir masa jabatannya lebih cepat. Komnas HAM bikin tim untuk kemudian penyelidikan penghilangan hak-hak pilih. Jadi ini tuh kayak 2009 siapa? Petahana maju lagi. 2014 juga gitu. Maka siklusnya itu, kalau saya tulis dalam paper tulisan saya itu, kalau kita tidak betul-betul mengorganisir pemilu kita akan masuk dalam siklus 10 tahunan ini. Tidak puas, lakukan ini, tetapi kita ulangi lagi. Tidak puas, kita lakukan perbaikan. Kenapa 2014? Menurut saya ya, KPU-nya itu the dream team, karena kita belajar untuk tidak mengulangi yang 2009. Tapi mungkin karena kita, oh ternyata kalau KPU-nya independen agak susah nih dipegang-pegang. Kita bikin lagi deh yang baru-baru gitu. Itu ya, termasuk tadi soal pelanggaran tersistem TSM, terstruktur sistematis masif. Undang-undang itu sudah ngatur apa yang dimaksud dengan TSM. Pasal 463 dan pasal 287. Undang-Undang 286 ayat 2, ayat 3 Undang-Undang 7 2017. Yang pertama, yang dimaksud dengan terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang dimaksud dengan pelanggaran sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang
tersusun, bahkan sangat rapi. Yang dimaksud dengan pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian. Ini adopsi dari putusan MK atas perkara Jawa Timur 2008. Dan ini nggak harus nunggu hasil. Ini proses pun bisa. Kemana lapornya? Ke Bawaslu. Bawaslu menyelesaikan selama 14 hari. Otomatis harus ada laporan tadi, pembuktian. Tidak harus menunggu di MK gitu ya. Sekarang pun bisa. Kalau sampai berujung diskualifikasi, karena bisa diskualifikasi, maka bisa ada upaya hukum terakhir ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau bicara TSM ada dua muaranya. Satu ke Bawaslu, satu ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan yang di Bawaslu bisa berujung pada diskualifikasi. Jadi kalau bicara prosedur ya, tapi memang TSM-nya itu yang harus dibuktikan. Oke, terima kasih banyak Mbak Titi. Tepuk tangan dulu lah untuk para narasumber kita. Oke, sebenarnya saya pengen langsung ke floor dan ada banyak pertanyaan juga dari saya. Tapi kalau saya terus nggak selesai. Tapi sebelum masuk ke sesi floor, saya pengen nanya dulu ke Kang Pipin. Tadi dua pembicara kita sudah berbicara, khususnya tadi Mbak Titi sudah berbicara soal kepemiluan kita yang masih bermasalah, terburu-buru, dan saya pikir di situ di dalamnya ada kritik terhadap parlemen sebenarnya, terhadap partai untuk memulai secara serius pasca 2019 ini untuk menyongsong 2024 yang lebih baik gitu kan, secara kepemiluannya, bahkan mungkin secara partai politikannya juga gitu kan. Nah kira-kira apa yang akan dilakukan oleh teman-teman PKS untuk agar sebagai usaha agar tidak lagi terjadi masalah seperti ini di pemilu berikutnya? Silakan Kang. Terima kasih Gradi ya. Jadi yang pertama saya kira kita harus berpikir bahwa ketika kita mengevaluasi, jadi jangan nanti jauh-jauh hari setelah proses pemilu selesai, siapa pemenangnya, kemudian orang lupa. Memang harus dari sekarang karena kita bisa melihat masih hangat gitu, kondisinya juga bisa kita lihat dan kita pantau, buktinya juga bisa masih ada gitu, bandingkan nanti ke depan misalnya evaluasi. Jadi kita tidak mau ini seakan-akan tidak terjadi apa-apa, ini nggak boleh. Seakan-akan ini pemilu sukses, tapi yang meninggal banyak. Kecurangan tampak di depan mata. Jadi saya kira perlu DPR RI nanti ke depan perlu ada pansus. Saya kira mungkin apakah hak interpelasi atau hak angket kita nanti akan diskusikan ya. Tim pencari fakta mungkin landasannya dari DPR untuk apa? Untuk menyempurnakan undang-undang pemilu, dan yang kedua adalah untuk menghukum dan juga memproses kecurangan-kecurangan yang nampak yang tidak diproses oleh para penyelenggara pemilu, baik oleh KPU maupun Bawaslu saat ini. Jadi mudah-mudahan nanti tanggal 8 Mei adalah hari pertama masa sidang di DPR RI ya, pertama kali pasca pemilu Mbak Titi, Mbak Ayu ya. Saya kira ini hari pertama paripurna, dan hari itulah saya kira semua mata tertuju, dan kita sangat berharap para wakil rakyat kita itu tidak diam, mereka betul-betul mensuarakan, dan insya Allah PKS bersama nanti partai koalisi yang lain untuk menginisiasi terkait adanya pansus di DPR, apakah namanya pansus kecurangan atau pansus tragedi demokrasi dan sebagainya. Untuk apa? Untuk memberikan evaluasi dan sekaligus untuk memberikan satu penekanan terkait dengan kerja-kerja yang saat ini berlangsung. Dan yang kedua, saya kira ke depan juga perlu kita pikirkan sistem e-voting. Jadi kita perlu mengkaji bagaimana ke depan apakah memang memungkinkan kita menerapkan sistem e-voting. Ya, di berbagai negara ini sudah diterapkan. India salah satu yang sukses. Karena terjadi begini, kedaulatan rakyat ditentukan ketika hari H pencoblosan, tetapi dirusak, digarong, dimaling ketika penghitungan, ketika rekapitulasi. Banyak caleg yang khawatir suaranya hilang, dan termasuk pilpres, suaranya dinaik turunkan. Bagaimana kita melihat input data di situng itu, harusnya Pak Prabowo misalnya 100 sekian hanya dihitung 24, Pak Jokowi dinaikkan suaranya menjadi 1000 sekian. Itu adalah maling demokrasi, itu adalah mafia demokrasi yang sangat luar biasa, yang membunuh
kedaulatan rakyat yang ini sangat berbahaya ke depan. Nah, tetapi persoalan e-voting adalah juga ada distrust terhadap sistem. Ya, ada beberapa negara maju yang sudah menerapkan e-voting, tetapi kemudian kembali ke manual karena ada gugatan, adanya hack dan sebagainya yang terjadi, sehingga adanya delegitimasi terhadap hasil suara. Tapi yang penting bagi kita adalah kita harus memikirkan bareng-bareng, kalaupun nanti voting, maka harus firm bahwa ada trust publik yang luar biasa kepada sistem pemilu ini. Kalau kita melihat saat ini, sebetulnya persoalannya kompleks dan akan terjadi terus-menerus. Karena proses penghitungan dari mulai TPS, datang ke PPK, terus kemudian ke kabupaten, naik turunnya suara, adanya maling-maling demokrasi itu sangat kentara. Nah, saya kira nanti ke depan undang-undang pemilu harus kita sempurnakan lebih dalam oleh para calon anggota dewan. Di sini banyak caleg muda PKS, ya, insya Allah mudah-mudahan Allah takdirkan menjadi anggota DPR RI yang bisa memberikan satu perubahan undang-undang pemilu yang lebih baik. Boleh nanya Pak? Saya nanya nih jadinya. Enggak, saya cuma pengen nanya aja sih. Kalau dari PKS sendiri ya, udah ngelakuin pelaporan berapa banyak sih ke Bawaslu? Karena gini, saya pasti udah banyak kan, segala macamnya itu yang sebenarnya saya ada informasi terus, maksudnya bisa dipantau terus dan sebagainya. Nah, saya mau nanya sebenarnya jangan-jangan ya kita tahu ini salah nih segala macam, tapi kita punya effort nggak untuk menyelesaikan itu gitu? Silakan. Ya, jadi tentu kita punya tim advokasi dari partai dan juga dari BPN, Badan Pemenangan Nasional Pemilihan. Terakhir misalnya saat ini yang kita laporkan potensi kecurangan salah itu diangkat 12.000 total. Terakhir saya ke Bawaslu resmi. Betul, langsung resmi ke Bawaslu. Jadi bukan hanya wacana di media. Bukan dengan pihak sebelah yang mengatakan ada pelaporan dugaan kecurangan 25.000 tapi diajak buat TPF nggak mau, diajak untuk lapor ke Bawaslu nggak kunjung tiba. Jadi saya kira kami firm dari awal, PKS pertama Partai Koalisi Prabowo Sandi datang mengawal DPT, memastikan kampanye berjalan secara jurdil, memastikan hari pencoblosan juga full, tidak ada kecurangan, dan sampai saat ini kita mengawal saksi-saksi berada di tahapan TPS sampai PPK dan sampai nanti nasional. Jadi saya kira jangan ragukan, insya Allah aku yakin kita ingin menjaga agar pemilu ini jujur, adil buat semua. Saya boleh nggak komen soal e-voting? Boleh ya? Kalau saya tuh suka dengan pemungutan penghitungan suara di Indonesia. Saya sudah memantau pemilu di lebih dari 10 negara. Dan bagi saya pungut hitung ya, itu terbaik. Indonesia ini benchmark bagi dunia, model bagi dunia. Karena coblos. Karena kenapa? Pemilu itu bukan soal modern, soal apa paling canggih. Pemilu tuh nyari yang cocok. Pemilu di kita itu cocok, masyarakat guyup, mendirikan TPS bersama-sama. Bagi saya sih, kumpul pemungutan suara itu kayak kumpul luar biasa lingkungan sosial. Jadi ada nuansa yang saya tidak dapatkan di tempat lain. Bagi saya sih, saya nggak mau kehilangan suasana itu. Tetapi saya setuju teknologi, mulai masuk ketika proses di TPS. Tetapi tidak dengan pemungutan penghitungan. Bayangkan kawan-kawan dibuka satu-satu, semua lihat, sah, tidak sah, pandai, semua bisa memantau. Bagi saya itu the beauty of Indonesian democracy. Nah, yang perlu kita pikirkan teknologi yang bisa memotong mata rantai rekap. Karena justru yang saya lihat dan saya menemukan, misalnya ketika penghitungan rekap di kecamatan cepat sekali tuh tangannya, dari 1 tiba-tiba jadi 11 gitu ya, dan itu di satu partai. Nah, jadi dia nggak keluar dari total suara sah dari partai, tetapi ada mainnya gitu ya, dan itu saya temukan. Nah, menurut saya teknologi itu bisa hadir bagaimana dia menggantikan pengadministrasian manual. Salah satu yang lelah ketika di hari H itu, saya keliling sampai jam 3 pagi. Jam 3 pagi itu di TPS, mereka menyalin hasil ratusan lembar. Mohon maaf ya, law on the text itu tidak merefleksikan law on the field. Hukum di teks dengan hukum di lapangan. Di lapangan itu jam 1:30 ngitung untuk kabupaten kota, saksinya bukain kertas, bantuin KPPS, kasihan. Karena ada yang sudah tidur sampai mulutnya kebuka, angin malam gitu ya.
saksinya ngebukain KPPS sama petugas pengawas ngeliatin satu-satu nyatet. 1:30 orang disuruh kerja 100% presisi, nggak boleh kesalahan catat, nggak make sense kan. Nah menurut saya teknologi yang harus menggantikan itu yang harus kita pikirkan. Teknologi itu tantangan besarnya adalah kepercayaan. Dia tidak boleh diputuskan tergesa-gesa, harus inklusif, melibatkan pemangku kepentingan, diuji coba secara berulang, dan harus diaudit oleh lembaga yang kredibel. Kalau saya sih merasa saya tidak mau kehilangan nuansa yang khas Indonesia itu. Oke, terima kasih banyak. Kita berikan aplaus sekali lagi kepada seluruh narasumber kita. Oke, saya sudah mencatat banyak hal apa yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber, tapi saya ingin menyerahkan kepada Flor ya untuk ada sesi tanya jawab kan ya? Sesi tanya jawab, silahkan kalau ada yang mau bertanya, menyampaikan pendapat, dipersilahkan. Mungkin 2 pertanyaan dulu barangkali. Oh ya, Bang Ai, dan satu lagi Bapak. Bang Ai dulu silahkan. Oh, Pak Ai dulu. Dua-duanya Pak. Itu kita tanya bisa Pak. Silakan Pak. Mungkin perkenalkan nama, pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairul Usman. Saya hadir di sini pertama, saya baca salah satu Twitter teman di Twitter menyampaikan pernyataannya Habib Rizik, salah satu partai yang tidak berdusta itu PKS. Itu pernyataan Habib Rizik. Nah itu yang membuat saya hadir di sini. Ketemu anak muda PKS ini. Terus yang kedua, saya hari-harinya bekerja sebagai manajemen properti, tapi senang sekali dan menikmati mengamati suatu dinamika politik Indonesia ini. Jadi alhamdulillah setiap hari Minggu itu saya insyaallah cukup aktif juga ya. Jadi sampai terlibat di dalam aliansi akal sehat ya. Yang saya mau nanya dan sekaligus mungkin juga ini tanggapan. Dari awal itu sebenarnya saya juga ingin bertanya ke teman-teman ya dari DPR PKS itu. Dari awal itu sebenarnya model kampus ini sebenarnya saya sudah curiga. Jadi kampus itu bisa bermakna kalau dusta. Jadi sudah ada dugaan-dugaan. Kemudian dari awal itu sudah ada persekusi terhadap kelompok oposisi. Jadi itu udah kelihatan itu, baik itu KPU maupun polisi itu kelihatan sekali bahwa di sana itu ada ketidakadilan atau tidak netral di dalam proses politik Indonesia. Nah, makanya ketika tadi proses ada permintaan audit forensik IT KPU maupun tim pencari fakta itu, kalau saya lihat ini sebuah keniscayaan. Mestinya pemerintah, KPU dan pemerintahan Jokowi yang mengambil inisiatif untuk membuktikan dirinya bahwa kami ini benar-benar jujur loh. Coba silakan cek sistem yang udah dibuat sekarang itu. Nah, justru sekarang sudah ada defensi, ada penolakan ini. Dan di sini saya curiga sebenarnya bahwa di sana itu implisit atau eksplisit bahwa itu mereka dusta. Ada kecurangan di sana. Kalau kita merasa ada kedustaan atau kecurangan, ya welcome saja. Silakan audit. Semua kita ini memikirkan kemajuan bangsa dan negara. Silakan lakukan. Tapi apa terjadi sekarang justru ada penolakan. Satu. Kedua, saya juga ingin menyampaikan bahwa
saya tertarik ini di istilahnya otak dungu yang sering diungkapkan oleh Rocky. Cuma saya ini sebagai anak muda PKS, teman-teman PKS, mungkin perlu dihadirkan sebuah perspektif dalam arti begini, bahwa otak dungu itu sebenarnya kata lain daripada simbol Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, Hitler, bahwa otak dungu itu sebenarnya adalah simbol orang yang kemasukan iblis. Jadi itu manusia tapi berwatak atau bergetar iblis. Jadi ini saya otak dungu. Nah, jadi supaya apa namanya, kita harus nilai otak dungu itu sebenarnya mungkin harus dikaitkan dengan nilai religiusnya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Herul Usman. Tadi ke pertanyaan kedua siapa? Bang Arya atau Bang Aik? Titip aja, titip. Silakan Bang Aik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Ini diskusinya luar biasa berbobot ya. Jadi dan bisa menghadirkan para pembicara yang menurut saya bagus sekali. Dan di Facebook tadi saya cek penontonnya ini 8.200 orang sementara. Jadi luar biasa, kita tepuk tangan. Dan mungkin saya di luar diskusi yang sangat berat, saya ingin mengambil dari sisi awam saja sebagai publik ya, kalau melihat proses pemilu yang ada. Jadi kalau publik melihat kenapa akhirnya masyarakat ini luar biasa responnya ya, baik itu respon ketika hadir dalam pemilu, dan kita belum tahu, mungkin sudah ada catatan apakah pemilu ini yang paling besar partisipasi masyarakatnya ya, pemilihnya. Saya belum 81% kabarnya, jadi pemilu yang juga cukup bersejarah selain serentak. Tapi juga memang perhatian publik ini luar biasa karena pertarungan pilpres terutama ini kan yang kedua kali antara Prabowo dan Jokowi, juga pemilunya juga serentak, sehingga publik pun juga melihatnya ini prosesnya sejak awal. Jadi kalau kita mau lihat sebetulnya proses kenapa akhirnya publik mengira ada khawatiran kecurangan yang sangat besar, bahkan mungkin dianggap terstruktur, masif dan sistematis, karena memang selain lawannya, kalau pilpres ya, kalau kita bicara pilpres lawannya memang petahana, tapi permulaan pemilunya pun juga diawali dengan kecurigaan-kecurigaan yang ada, sehingga wajar saja kalau ada pandangan seperti itu. Tapi mungkin yang saya mau tanyakan terutama ke Mbak Titi yang juga sudah lama mengamati pemilu di Indonesia dan beberapa negara lain. Contoh misalnya, kalau kita melihat potensi kecurangan itu kan mulai dari pra-pemilunya, lalu juga hari pelaksanaan dan pasca pemungutan suara hingga nanti penetapan. Itu kan memang kecurigaan publik itu terlihat karena ada prakondisi lah kalau kita lihat. Misalnya yang disampaikan oleh Kang Pipin ini, idola kita bersama, yang beliau melaporkan dan sudah banyak di publik diperlihatkan bagaimana laporan dari screening PKS terhadap DPT yang awalnya mungkin dianggap hoax tapi ternyata terbukti. Dan itu salah satu prakondisi sebelum pemilu yang menurut kita perlu kita perhatikan bersama. Selain itu juga ada kasus KTP bagi warga negara asing misalnya yang ternyata masuk dalam DPT, ataupun juga hal-hal lainnya yang terkait juga dengan aturan-aturan yang ternyata banyak catatan mengenai hal tersebut. Itu perannya. Pas hari perhitungan, hari pemungutannya juga banyak kasus, pasanya juga banyak kasus. Nah, menurut Mbak Titi kira-kira kalau misalnya kita lihat proses seperti ini, ya sebetulnya pemilu di Indonesia ini catatan utamanya terkait dengan apa? Karena kalau yang saya lihat ini kita kan luar biasa, pasca reformasi udah banyak sekali pemilu yang ada, tapi ternyata justru pemilu kali ini yang dianggap oleh Kang Pipin tapi paling bermasalah, bahkan terduga gitu kan dan sebagainya. Walaupun kita udah mapan sebetulnya untuk pemilu, tapi kenapa akhirnya masalah ini masih ada? Termasuk mungkin kalau masalah DPT ya terkait dengan amanah undang-undang yang belum diterapkan.
single identity number kita belum terlaksana dan sebagainya. Itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Oke, untuk dua pertanyaan. Oh ya, sebelum ke sesi jawaban, saya diinformasikan bahwa viewer dari streaming ini mencapai 10.000. Tepuk tangan. 17.000. Oh, 17.000. Bedanya kayaknya 5 menit lalu baru dibilang 10.000, sekarang udah 17. Quick count kali ya. Oke, kita ada dua penanya untuk bisa masing-masing narasumber bisa menjawab. Pertama, tadi dari pertamanya dari Bapak Khairul Usman, tadi ada dua pertanyaan, ada dua pernyataan seperti itu ya. Yang pertanyaan dari Pak Khairul Usman ini adalah, ini yang KPU ini kan pakai kardus, kira-kira gitu ya Pak ya. Itu masalah apa enggak nggak sih? Atau memang sebenarnya harusnya ada model lain? Karena kan masyarakat selama ini banyak nih ya kan yang menyaksikan kardus yang gampang kena hujan, basah dan segala macam, gampang rusak. Nah itu kira-kira seperti apa? Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua dari Bapak Khairul Usman adalah, ini ada kesan bahwa kelompok oposisi ini dipersekusi. Nah, menurut para narasumber ini juga terkait dengan hal ini bagaimana? Dan tadi untuk dua pernyataan lain yang disampaikan ada, pertama KPU harus diaudit forensik gitu ya, harus itu adalah keniscayaan, dan yang terakhir adalah otak dungu gitu ya. Saya menangkap bahwa mungkin intinya PKS perlu menghadirkan perspektif atau mungkin penenangan massa gitu ya, terkait dengan adanya anggapan-anggapan bahwa selama ini kan orang itu kan mendapatkan informasi itu asimetris. Mungkin ada peran dari PKS untuk bisa meluruskan, bisa memberikan lebih pencerahan kepada masyarakat. Ini tadi untuk pernyataannya. Oke, untuk pertanyaan pertama dulu, oke, dari Kak Pipin silahkan untuk menjawab. Jawab. Khairul Usman. Khairul dari mana Pak? Bima. NTB. Ya, saya kamu pilot. Jadi Pak Khairul, terima kasih ya. Jadi saya sejak awal sudah punya prediksi ketika itu kardus, maka kalau ada ketidakpuasan kemungkinan akan dibakar, dan itu ternyata terjadi di Sumatera Barat, di Padang ya. Papua di Papua juga. Saya kira ini menjadi evaluasi kita, publik bisa, jadi banyak distrust publik kepada penyelenggara itu karena hal-hal teknis yang menurut logika kita kok bisa gitu uang negara dihabiskan. Pertama, mudah kena banjir, dan itu terjadi sebelum pemilu, banyak logistik kita kena banjir dan rusak. Yang kedua, dan ternyata memang ada pembakaran, di mana memang 02 di situ menang mutlak mayoritas yang dibakar logistik ini. Saya kira banyak sebetulnya kecurangan potensi di mana kita melihat kok ini, kalau tadi Mbak Titi sampai mengatakan sistematis, terstruktur, dan juga masif. Terstruktur saya contohkan Mbak Titi ya. Ini ada kasus yang menarik. Kalau misalnya dikatakan apakah aparat hukum kita, kepolisian berpihak atau tidak, saya menemukan, saya caleg dari Purwakarta, nomor 8. Amin. Jadi sampai kejadian itu ada sekelompok, saya tidak menyebutkan nama ormasnya itu ditekan, diintervensi, diminta untuk mendeklarasikan untuk mendukung 01. Saya bisa buktikan ini, orangnya ada, saksinya ada. Dipaksa karena dia punya pasukan banyak ya, ribuan orang, kemudian dipaksa. Kalau enggak mendukung, maka temannya yang di penjara itu, yang ditahan karena ada kasus konflik dengan kepolisian, maka akan dihukum, akan disanksi, dan areanya akan digusur oleh pemerintah kalau mereka tidak mendukung. Dan mereka untuk menyampaikan itu, pihak kepolisian harus menyimpan semua handphone. Kalau ketika masuk ke ruangan harus disimpan. Ini bisa temuan luar biasa. Kalau misalnya waktu itu di Garut ya, kalau salah Kapolsek mundur, kemudian karena diarahkan, maka
Purwakarta ada salah satu contoh itu, intervensi yang sangat luar biasa. Tapi walhasil ternyata suaranya di situ habis, semuanya mendukung 02. Deklarasi dipaksa 01, deklarasinya dibiayai oleh mereka 4 juta. Mereka bilang saya tidak semua dikasih oleh oknum penegak hukum. Saya bayangkan kondisi di mana mereka ingin memaksa wilayah yang di daerah Jawa Barat itu supaya mereka mendukung masyarakat. Dan saya kira ini sebagai mediator. Jadi di beberapa daerah kejadian itu juga terjadi. Jadi Pak Hairul, saya katakan bahwa banyak potensi kecurangan itu kalau dikatakan sistematis dari sejak awal kita curiga kenapa tiba-tiba ada DPT bermasalah yang dikeluarkan oleh Dukcapil setelah proses penentuan DPS berkali-kali. Tiba-tiba muncul, kami waktu itu dilecehkan karena mengeluarkan data potensi ganda 25 juta. Tiba-tiba menjelang mau penetapan DPT, Dukcapil Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa ada 31 juta data yang bermasalah karena tidak cocok antara DP6 dan DPT yang akan disahkan oleh KPU. Jadi kalau dirunut ke belakang, kalau kami punya kesimpulan bahwa sampai hari H Prabowo Sandi mau kampanye di Pakansari, mau kampanye di Karawang, di Bogor, di mana, di Bekasi, tempatnya izinnya kemarin sudah dikasih izin, besok malamnya itu diminta untuk digugurkan. Kalau tidak ada intervensi oknum polisi penegak hukum waktu itu, saya kira tidak bisa berjalan dari mana. Jadi saya ingin menyampaikan pesan bahwa pertama bahwa keanehan bahwa katakanlah nanti STM atau TMS itu terjadi saat ini sedang dikumpulkan dan kita melihat bahwa prosesnya saat ini sedang berjalan ke Bawaslu dalam waktu dekat kita akan lanjutkan ke MK nanti kita masih sedang mengkaji. Yang kedua adalah persekusi kelompok oposisi. Saya kira dari awal kita sebutkan, saya selalu mengatakan sebutkan siapa yang pro Pak Jokowi, pro petahana yang menjadi tersangka sekarang karena terkait dengan undang-undang ITE. Tidak ada. Tapi banyak saat ini yang pro, yang anti petahana, yang pro penantang, saat ini banyak yang dipersekusi, banyak yang ditetapkan menjadi tersangka. Kami sudah melakukan pelaporan ke kepolisian, tapi juga tidak diproses. Jadi ini memang ujian bagi kita, apakah nanti ke depan, 5 tahun ke depan akan seperti itu. Sangat ketika saya percaya dengan Mbak Ayu ini bahwa hidup akan ke depan, kita perlu menghadapinya. Inilah titik perjuangan kita. Jangan sampai nanti ikhtiar yang sudah kita lakukan kemudian kita dikurangi dan akhirnya masyarakat yang dirugikan semakin hari semakin buruk. Oke, terima kasih Kang Pipin. Kemudian saya persilakan untuk Mbak Ayu terkait dengan dua pertanyaan tadi, apa ada tanggapan? Jadi ya, ini sebenarnya azal nih, gimana nih? Kalau PKS, gimana sih kalau PKS? Diselesaikan aja Mbak. Jadi kalau misalnya jadi saya lihat bahwa jadi kampanye panjang mengenai pemilihan presiden dan legislatif itu adalah kepercayaan yang dibangun dalam keseharian kita semua. Jadi ada orang yang benar-benar kayak tadi udah ditekan kayak apa aja nanti bisa kalau Mas Pipin bilang itu punya 02, jadi nggak berhasil. Ada wilayah-wilayah yang memang udah di kayak apa juga dapat 02 karena kan namanya pemilihan 02 ya saya. Nah, jadi itu kan adalah kampanye yang sangat jauh-jauh hari. Nah, persoalan bahwa pemilu itu merupakan salah satu refleksi, dan itulah refleksi kita yang sebenarnya singkat waktu singkat sekali gitu. Jadi memang saya ingin ingatkan kepada kita semua bahwa andai kata PKS di oposisi nanti di masa depan, atau kalau misalnya menang ya, nggak tahu ya. Kalau misalnya menang atau jadi oposisi, kita harus ingat bahwa ketangguhan masyarakat kita itu ada juga yang kayak gitu, mau PSK mau kayak apa, tapi tetap dia pilih 02, dan itu adalah hasil dari pemilih yang memang sudah ditahan kepercayaan dan lain sebagainya.
bonus atau bukan atau apa. Memang kita ini punya problem dari dulu sampai sekarang adalah mengenai politik, sorry ya, tapi ideologi yang paling utama. Jadi memang dari pemilu-pemilu yang sebelumnya memang sebenarnya yang isu utama itu adalah ada misalnya ada yang orang sangat ideologis tertentu dan apa seperti kasus kalau Mbak Titi bilang politik identitas itu yang ada. Isu-isu itu yang sebenarnya ada. Nah, yang perlu kita pahami dalam 5 tahun ke depan nanti adalah mengenai bahwa kita harus memastikan bahwa pengawalan hukum itu tetap jadi panglima dalam segala hal. Nah, perlunya nih masyarakat kita untuk bisa, saya juga tahu ada orang yang kena undang-undang ITE dan lain sebagainya. Itu kita harus, yaitu kita harus bisa men-challenge orang-orang tersebut untuk punya jalur hukum yang jauh lebih baik. Nah, caranya gimana? Caranya adalah memang salah satunya adalah bukan hanya sekedar politik secara formal, tapi juga politik-politik yang lain yang memang itu prosesnya panjang. Jadi saya merasa bahwa apabila memang ada kecurangan, saya tentu nggak bisa tutup mata bahwa memang ada orang yang punya dana banyak dan sebagainya mungkin akan kecurangan. Tapi yang saya katakan bahwa persiapan itu kan pemilu itu kan persiapan yang terjadi 5 tahun sekali ya. Dan apabila kita sudah punya pengalaman seperti ini, maka saya percaya mudah-mudahan tahun 2022 nanti pengalaman ini kan harus benar-benar jaga dan sejak selesai pemilu itu supaya kita benar-benar memastikan bahwa ini tidak terjadi. Dan yang kedua mungkin 2022 karena ada anak. Oke. Pasti ada. Kita menanti calon-calon baru sebenarnya. Jadi mungkin pertarungannya akan jauh lebih gampang, walaupun juga nggak gampang juga. Tapi ya, saya pikir bahwa ini adalah refleksi yang refleksi bahwa saya mau tadi saya disini masing-masing di KPU sama Bawaslu itu isu juga banyak hal baik yang mau bertarung buat 022. Mereka mau benar-benar ada juga bertarung buat mereka juga. Untuk kebenaran, ya kebenaran, ya kebenaran. Persoalannya adalah bahwa mereka memang bahwa kita harus menghargai usaha mereka secara objektif itu juga perlu kita juga apresiasi gitu ya. Karena kalau misalnya nih TKS nih dapat berapa persen, 9% ya, terus ada orang 10 amin, atas tiba-tiba ini salah nih KPU segala macam, juga kan itu kan juga TKS juga kesel kan kalau bilang salah suara dan sebagainya. Jadi kita memang antara cinta dan benci nih sama KPU. Yang kalian suara banyak juga kita juga senang kan, kami juga senang kan gitu. Jadi kita percaya KPU untuk legislatif, tapi kita nggak percaya KPU untuk pilpres misalnya gitu, atau dan lain sebagainya. Kenapa kita nggak percaya pilpres dan percaya legislatif? Kayak gitu kan juga question mark ya, pertanyaan. Padahal sama-sama aja gitu. Dia dan sebagainya. Jadi kira-kira oke. Terima kasih banyak ya Mbak Ayu. Oke, untuk Mbak Titi tadi sebenarnya ada yang lebih dengar saya dengar dari Mbak Titi itu terkait dengan bahan kardus tadi sebenarnya. Kayaknya menarik banget dan itu banyak tuh lagi hot di publik. Karbon duplex. Orang banyak saja di sosmed ngomongnya banyaknya kardus, Mbak. Karena memang gampang dari publik ya. Tapi kalau ada spesifikasinya karbon duplex. Nanti Pak mungkin bisa menjelaskan kira-kira kenapa terkait dengan hal itu dan sekaligus menjawab pertanyaan 5 menit ya? Oke. terkait menjawab Mbak ya, pertanyaan Mas Ahmad Fatwa Bari itu terkait dengan yang tadi kecurangan, ada kecurigaan yang muncul dari proses sebelum sampai dengan hari H ini terkait dengan hal itu. Silakan Mbak. Pertama gini, sebelum masuk itu saya mau bilang 2009 kampanye itu 9 bulan. Makanya banyak yang menulis opini kampanye ala hamil 9 bulan. Kita baik-baik aja. 2014 kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pemasangan alat peraga, penyebaran bahan kampanye mulai Januari 2013 sampai April 5 April kita hari pemungutan suara sampai April 2014, lebih dari 1 tahun. Kita baik-baik saja. Kenapa 2019 melelahkan? Karena kompetisi kita tidak baik-baik saja.
kompetisi kita terpolarisasi yang bukan secara alamiah karena ideologi, tetapi kita dipaksa terpolarisasi karena saluran politik untuk bisa punya kandidat yang beragam tersumbat. Jadilah semua orang itu seperti apa ya? Seperti kompetisi memang harus tegang, karena pemilu itu sendiri kan berebut kekuasaan secara konstitusional. Kalau nggak tegang nggak pemilu gitu. Tetapi pemilu mestinya tidak melahirkan ketakutan, lalu kemudian rasa benci dan lain sebagainya. Menurut saya harga yang kita bayar untuk pemilu 2019 karena pemaksaan pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden terlalu mahal. Dan itu ikut berkontribusi secara psikis mental pada banyak orang. Itu yang menurut saya, kalau saya boleh menyesali, karena saya merasa gagal ya, berjuang ke parlemennya. Saya tahu PKS adalah masuk dari 4 partai politik yang menolak ambang batas pencalonan presiden. Yang fakta kan harus disampaikan gitu ya. Karena memang harus banyak yang kita evaluasi. Menurut saya bukan masa kampanye yang bermasalah, desain kita soal kandidasinya yang kemudian menimbulkan kelelahan dan juga kemarahan politik yang diciptakan secara tidak natural. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, bagi saya itu sebenarnya bukan bahan. Kalau aluminium dibakar pun, yang di dalam tetap rusak-rusak juga. Kalau dibakar, kan gitu ya. Yang menjadi problem adalah, Pak, soal kepercayaan. Nah, yang menjadi catatan bagi KPU, kotak suara karton duplex atau yang terkenal populer, kan presidential threshold itu bahasa populernya. Bahasa benarnya ambang batas pencalonan presiden, sama kayak ini. Bahasa benarnya karton duplex, bahasa populernya kardus gitu ya. Itu sudah dipakai dari pilkada. Karena kenapa pertimbangannya? Saya riset manajemen pemilu. Kalau kita pakai aluminium, Pak, penggunaan storage maintenance itu mahal. Kadang-kadang kalau aluminium itu dibuka ada ular dan lain sebagainya di dalamnya. Maka dicarilah memang skema yang tidak hanya bicara hari H tapi bicara jangka panjang supaya penggudangannya gampang, KPU tidak perlu bayar gudang dan lain sebagainya. Kelemahan KPU menurut saya adalah gagal mengkomunikasikan ini kepada publik, sehingga kebijakan itu dibuat bukan karena keinginan dari ada pemicunya. Pemicunya adalah undang-undang yang memerintahkan penggantian kotak suara aluminium menjadi kotak suara transparan pada sisi-sisinya. Diambillah kemudian pilihan karton dengan berbagai pertimbangan yang notabene, Pak, kita harus akui keputusan untuk mengambil kebijakan itu juga disepakati parlemen, disepakati DPR. Jadi kita harus proporsional. Tetapi karena itu tadi ya, kompetisinya terpolarisasi, distrust begitu tinggi, wajar orang itu khawatir karena apa yang disimpan itu suara kita. Satu orang cuma punya satu suara untuk pilpres, satu suara untuk DPR, satu suara untuk DPRD dan seterusnya. Maka kita ingin suara yang mencerminkan dignity kita, nilai diri kita melalui pilihan politik kita itu disimpan dengan aman. Nah, keyakinan bahwa akan aman itu kan bukan sekedar bahan ya, Pak. Siapa orang-orang di sekitarnya kan juga menentukan, kan harusnya begitu. Itu yang menurut saya harus dikoreksi dari KPU, karena KPU tidak berhasil menjelaskan itu kepada publik. Itu yang kedua. Yang ketiga soal pertanyaan Mas Aidi ya. Saya kira gini, kecurangan itu ada dan kita akui. Makanya kemudian Perludem kan dari 2018 Kang Pipin tahu kita bersuara kencang bubarkan Gakumdu. Karena dalam banyak hal Gakumdu itu memang menghambat penegakan hukum. Bagaimana misalnya soal kampanye luar jadwal, saya ditanya, Mbak Dini itu kan udah kampanye, orang ada ininya, ada itu, memang betul. Bawaslu mengatakan memenuhi unsur sampai ke Gakumdu, ternyata Gakumdu bilang tidak terpenuhi unsur. Tetapi begini, MK itu pendekatannya adalah apakah ya? Lagi sholat. Oh iya, sorry ya. Jadi MK itu kan yang dibutuhkan dari prosesnya kan bisa di Mahkamah Konstitusi. Nah, bagaimana kemudian kita ketika di Mahkamah Konstitusi itu pembuktiannya adalah dia sangat normatif sekali, mempengaruhi hasil atau tidak, kan gitu ya. Dia mengakui ada kecurangan, tapi ada beberapa putusan MK mengatakan memang ada kecurangan, ada pelanggaran, tetapi tidak mempengaruhi hasil.
itu yang di 2014 dalam putusan kan mengatakan ada memang distrik Papua yang tidak pemungutan suara, tetapi kalau itu dihitung tidak mengalami hasil. Nah ini yang kemudian konstruksi soal yang tadi ya kecurangan pada daerah dan proses lain itu sekali lagi itu harus ditata-kanalisasi di proses peradilan dan pembuktiannya memang harus dilakukan berdasarkan evidence. Oke, terima kasih banyak. Dan sekarang sudah habis ya untuk sesi diskusi. Tapi sebelum ditutup mungkin minta cukup bentar ya. Saya akan rangkumnya. Tadi apa yang saya disampaikan oleh pengacara-pengacara kita. Pertama tadi berarti tentang terkait dengan 5 hal tadi ya, kerangka hukum, desain sistem, manajemen, peralatan dan desain perencanaan. Intinya adalah bagaimana kemudian nanti desain kita mulai dari dulu bisa diperbaiki. Termasuk nanti sebenarnya seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Pimpin adalah nanti DPR akan membuat pansus yang kita tunggu dulu lah mudah-mudahan itu ada dan harapannya tentu saja itu untuk memperbaiki pembangunan kita untuk depannya. Oke, saya kira itu cukup untuk sesi ini. Saya kembalikan lagi kepada Terima kasih. Saya undur diri sampai